Unsur-unsur cerita dalam dongeng. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Saat membaca dongeng, kita harus mengetahui unsur-unsur cerita, yaitu tokoh, tempat, sifat, awal cerita atau prolog, akhir cerita atau epilog, dan pesan moral. 1. Tokoh cerita. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa di dalam cerita. 2. Tempat atau latar. Tempat merupakan lokasi cerita. 3. Sifat atau watak. Watak adalah sifat dasar manusia yang dapat memengaruhi tingkah lakunya. Awal dan akhir cerita. Awal cerita atau prolog adalah bagian pengantar untuk menceritakan keadaan secara umum dari sebuah cerita. Akhir cerita atau epilog adalah bagian penutup, biasanya berisi kesimpulan, simpulan, dan pesan yang dapat diambil dari cerita. 5. Pesan moral. Pesan moral berisi sifat tokoh yang harus diteladani jika terpuji dan sikap yang harus dihindari jika tidak terpuji. Hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, lingkungan alam, kedua, lingkungan sosial budaya, dan ketiga, lingkungan ekonomi. Kita bahas di sini satu persatu. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada dan terbentuk secara alami. Laut dan pantai merupakan contoh dari lingkungan alam. Selanjutnya, lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Menonton atau mengikuti pertunjukan seni merupakan contoh dari lingkungan sosial budaya. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan manusia dengan sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup. Contoh dari lingkungan ekonomi salah satunya yaitu pasar. Dampak pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Permasalahannya adalah jika kebutuhan kayu yang tinggi mengakibatkan penebangan kayu secara besar-besaran. Penebangan tumbuhan di hutan tanpa pilih atau tebang pilih tentu menimbulkan dampak buruk. Manusia membuka lahan hutan dengan cara membakar hutan. Tindakan ini dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan tanah hutan menjadi tandus. Proses pengolahan kayu oleh pengrajin. Pengrajin kayu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu kayu. Banyaknya pesanan yang diterima oleh pengrajin kayu, maka perlu kayu untuk membuat kerajinan dari luar daerahnya, yaitu dari hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan merupakan salah satu yang paling sering diambil kayunya, karena hutan Kalimantan banyak sekali kayu dan disebut sebagai paru-paru dunia. Di sini perhatikan skema pengolahan kayu oleh pengrajin. Pertama, pohon di hutan
kita pilih ya, tidak sembarang kayu bisa dijadikan kerajinan. Contohnya yang bisa dijadikan yaitu kayu jati. Lalu pohon ditebang ya, tetapi ditebangnya jangan sampai pada akarnya. Lalu setelah ditebang, kayu diangkut ke kota. Selanjutnya, kayu diolah oleh pengrajin menjadi barang kerajinan. Setelah diolah, barang kerajinan tersebut ya, dijual. Barang kerajinan kayu terakhir ya, digunakan oleh konsumen seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Sekarang, mari kita perhatikan peta proyeksi berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Perhatikan di sini, pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi oleh hutan. Tahun 1985, hutan Kalimantan masih terlihat sangat luas, meskipun beberapa persen sedikit berkurang. Pada tahun 2000, hutan Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan Kalimantan semakin berkurang. Terlihat di situ bahwa berwarna hijaunya semakin berkurang dan semakin menipis. Pada tahun 2010, hutan Kalimantan hampir setengahnya habis. Dan sekarang pada tahun 2020, lebih dari setengah hutan Kalimantan sudah habis. Kita lihat di situ area yang berwarna hijaunya pun sudah sangat jauh berbeda dibandingkan pada tahun 1950. Penebangan hutan secara liar dapat berdampak hilangnya fungsi hutan, terutama fungsi hutan sebagai penyimpan atau penyerap air hujan. Saat hujan turun, kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Upaya penanggulangan hutan gundul. Yang pertama, melakukan reboisasi. Lalu yang kedua, pembuatan sengkedan. 3. Sistem tebang pilih. 4. Penegakan hukum. Dan 5. Pengawasan oleh polisi hutan. Pembuatan sengkedan. Pemanfaatan tanah di lereng pegunungan untuk dijadikan lahan pertanian yang dinamakan dengan sengkedan. Membuat sengkedan yang dapat menahan air sedikit demi sedikit sehingga tumbuhan mendapatkan air. Selanjutnya, simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin. Bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari pohon beringin yaitu perlindungan dan pengayoman. Pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Ukuran pohon beringin yang besar mencerminkan negara Indonesia yang besar sehingga dapat melindungi semua rakyatnya. Akar menggantung pada pohon beringin menunjukkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Berikut ini ya, contoh sikap dari sila ketiga. Yang pertama, kerja bakti lingkungan. Kedua, diskusi kelompok. Ketiga, kerjasama saat bermain bersama. Keempat, melestarikan kebudayaan. Kelima, mengikuti upacara bendera. Keenam, gotong royong. Dan ketujuh, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Di situ ada 4 gambar, gambar A, B, C, dan D. Pada gambar A, di situ terlihat warga masyarakat sedang melakukan kerja bakti lingkungan. Yang B, di situ siswa sedang melakukan diskusi kelompok pada saat di sekolah. Gambar yang ketiga,
terjadi pertengkaran pada saat pertandingan sepak bola ya. Dan gambar yang terakhir, kerjasama saat bermain bersama. Gambar manakah yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, gambar yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah gambar A, B, dan D. Kenapa gambar yang C tidak termasuk? Karena di situ terjadi pertengkaran, perselisihan ya, itu tidak mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Di sini dikenal dengan istilah 4R. Apa itu 4R? R yang pertama adalah reuse, yang kedua adalah reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat adalah replace. Kita bahas di sini satu persatu. Reuse adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya, untuk mengurangi sampah plastik, kita menggunakan tas kain pada saat berbelanja. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak dipakai. Contohnya, menggunakan kembali kaleng susu bubuk bekas sebagai tempat pensil. R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Contohnya, mengelola dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. R yang terakhir adalah replace. Replace adalah kegiatan memakai barang alternatif atau barang pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya, menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Atau dengan kata lain, supaya kita lebih mudah mengingatnya, apa itu 4R? R yang pertama reduce disebut mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan replace adalah memakai barang pengganti yang ramah lingkungan. Menggambar bertema nelayan. Contoh gambar yang bertema nelayan adalah menggambar sebuah perahu. Perhatikan langkah-langkah menggambar perahu berikut ini. Yang pertama, buatlah sebuah sketsa sesuai dengan gambar perahu yang kamu inginkan. Langkah yang kedua, yaitu tebalkan garis sketsa gambarmu menggunakan spidol. Langkah yang ketiga, hapuslah garis sketsa yang tadi dengan penghapus. Langkah yang keempat, warnailah gambar buatanmu dengan rapi dan indah. Kamu dapat menggunakan spidol, pensil warna, krayon, ataupun cat air untuk mewarnai gambar yang kamu buat. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.